Ibu, Bapak, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan jika hari ini kita dapat beribadah di rumah masing-masing. Kita meyakini bahwa Tuhan hadir, menuntun dan memberikan berkat-Nya kepada kita sekalian. Marilah kita awali ibadah saat ini dengan bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat 18 bait pertama, Allah hadir bagi kita. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta saudara sekalian. Saudara-saudaraku, Tuhan senantiasa memperhatikan hidup kita sehari-hari. Ia tahu saat kita berhasil atau saat kita gagal. Ia juga melihat manakala kita hidup dalam firman-Nya, maupun saat kita menyimpang dari kehendak-Nya. Dalam kasih-Nya, Ia mengundang kita untuk terus mendekat kepada-Nya. Ia menyediakan pertolongan dan kesegaran hidup bagi setiap jiwa yang lelah, letih, dan lesu. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kidung Jemaat 353 bait 1 dan 2.
Saudara terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang ada di dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Demikian sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sadar akan kesalahan dan dosa kita, marilah kita datang kepada Tuhan, menyatakan pengakuan dan penyesalan kita, serta memohon pengampunannya. Kita nyatakan itu melalui nyanyian penyesalan dari pelengkap Kidung Jemaat 43, bait 1, 2, dan 4. Berita anugerah hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-5. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sabda ini mengingatkan kita bahwa hanya karena rahmat Allah kita beroleh keselamatan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, menanggapi dan mensyukuri anugerah Allah ini,
kita pun juga diberi petunjuk hidup, supaya kita terus berharap dan bersandar kepada kasih dan kuasa Tuhan. Petunjuk hidup terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-31 demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup bagi kita sekalian. Marilah kita tanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan bersama-sama menyatakan tekad kita untuk terus menantikan Tuhan dan menyerahkan hidup kepadanya, baik susah maupun senang, melalui nyanyian Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami bersyukur jika hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Kami memohon berkat, ya Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan dalam ibadah kami, di rumah kami masing-masing, menguatkan kami dan menumbuhkan semangat serta harapan kami di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah ini. Kami berdoa, kiranya Tuhan terus memberkati setiap kami, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami, demikian juga di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kami. Ya Tuhan, saat ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan kiranya memberikan pertolongan dan berkat. Saudara-saudara kami yang lemah tubuh karena usia lanjut, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul berat di dalam kehidupan mereka,
Tuhan juga memberikan kekuatan serta hikmat. Kami juga memohon berkat bagi anak-anak kami yang saat ini sedang mencari sekolah ataupun tempat kuliah. Tuhan berkati segala usaha dan upayanya. Bersama dengan kami orang tua, anak-anak kami dapat mendapatkan apa yang mereka rindukan dan harapkan. Anak-anak kami yang masih ada dalam proses pertumbuhan, Tuhan kiranya juga terus memberkati. Anak-anak kami, saudara-saudara kami yang bergumul mencari kerja, menemukan pasangan hidup, merindukan anak di tengah-tengah keluarga mereka, kiranya Tuhan juga mendengar segala permohonannya dan Tuhan memberkati mereka. Kami juga menyerahkan kehidupan pelayanan kami, kehidupan bergereja kami. Tuhan terus berkati, sehingga di tengah-tengah keadaan ini, kami terus melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Kehidupan pelayanan kami boleh kami tetap lakukan, dan iman kami boleh senantiasa terjaga dan terbangun. Kami juga tidak lupa memohon Tuhan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan kiranya juga memberkati senantiasa segala upaya yang dilakukan oleh para pemimpin kami demi kebaikan kehidupan seluruh rakyat bangsa ini. Melalui para pemimpin kami, segenap rakyat Indonesia semakin merasakan damai sejahtera, kehidupan yang adil, kehidupan yang aman dan nyaman. Oleh karena itu sekali lagi kami serahkan para pemimpin kami di dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati, Tuhan mampukan mereka bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penolong kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita hendak menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun sabda yang mendasari ucapan syukur kita terambil dari surat Roma 11 ayat yang ke-36. Demikian sabda Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersamaan kita mengaturkan persembahan, marilah kita melantunkan pujian syukur dari Kidung Jemaat 450 bait pertama dan yang kedua. Janganlah
Marilah kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, saat ini kami mengucap syukur kepadamu melalui persembahan yang kami bawa. Kiranya persembahan kami Tuhan berkati, sehingga dapat menjadi alat untuk menyebarluaskan damai sejahtera-Mu di bumi. Apabila di dalam kami mengaturkan persembahan ini terselip kesalahan dan dosa, kami memohon pengampunan Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, sehingga kami dapat mendengar dengan baik dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Berkati Pendeta Kriswoyo yang hendak mewartakan firman-Mu, sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang ditaburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, sabda yang akan kita baca dan renungkan hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai dengan yang ke-30. Injil Matius 11 ayat 25 sampai 30 demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Demikianlah undangan Yesus buat semua orang. Ayat ini Bapak Ibu Saudara menjadi salah satu ayat favorit kebanyakan orang Kristen dan bisa jadi termasuk saudara dan saya. Khususnya ketika sedang menghadapi dan mengalami beban yang berat. Seperti sakit, kegagalan, masalah keuangan, buruknya relasi dengan pasangan ataupun dengan orang lain, peristiwa kedukaan, dan lain sebagainya. Dengan membaca ayat ini, maka orang lalu dikuatkan dan disegarkan semangatnya. Jadi beban-bebannya adalah beban-beban yang memang dirasakan dan dialami dalam kehidupan sehari-hari.
Hari ini kita akan melihat sedikit lebih dekat apa yang menjadi maksud penulis Injil Matius sebagaimana yang ada di dalam bacaan kita ini. Sabda Yesus dalam perikop ini disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang memiliki semangat yang luar biasa, yang mencoba dengan sekuat tenaga untuk menemukan Allah dan mencoba dengan sungguh-sungguh untuk menjadi orang baik melalui ketaatannya kepada hukum agama, yaitu hukum Taurat dan segala rinciannya. Namun mereka mendapati bahwa tugas itu mustahil dilakukan sehingga mereka sampai kepada keletih lesuan dan keputusasaan. Bagi orang Yahudi, agama adalah hukum dan peraturan tanpa akhir yang mengatur setiap perbuatan dalam hidup mereka. Mereka harus tunduk kepadanya dan harus melakukannya. Orang akan dianggap benar ketika ia mampu melakukan hukum-hukum Taurat itu dengan sempurna. Namun secara logika, sebenarnya orang tidak akan mampu melakukan berbagai macam aturan yang ada dalam hukum Taurat itu. Apalagi dengan sempurna, tidak mungkin. Dan hal itu akhirnya membuat mereka letih dan lesu. Karena ternyata mereka memang tidak mampu untuk memenuhi tuntutan daripada hukum Taurat itu. Mereka tidak mungkin dibenarkan karena melakukannya dengan sempurna. Nah, kepada mereka itu Bapak Ibu Saudara, Yesus memanggil, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kepada orang-orang yang tidak berdaya dengan kekuatannya sendiri mencari kebenaran di hadapan Allah, Yesus mengundang mereka, marilah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Melalui perkataannya itu, Yesus sebenarnya mau mengatakan, di dalamku kamu akan melihat dan bertemu dengan Allah. Di dalamku kamu akan menjadi benar dan akan hidup dalam kebenaran. Jadi Yesus hadir untuk membenarkan semua orang yang mau datang kepadanya. Manusia tidak lagi bergantung pada usahanya sendiri untuk mendapatkan pembenaran di hadapan Allah. Karena memang sesungguhnya manusia tidak mampu untuk melakukannya. Misalnya saja begini. Kita tahu bahwa kita ini seorang pemarah. Setiap saat kita berusaha untuk tidak menjadi marah dan berusaha untuk sabar. Namun ada hal yang selalu menggoda kita untuk tidak melakukannya. Jadi usaha kita gagal. Setelah kita sadar, oh ternyata tidak marah, akhirnya marah lagi. Ingin tidak marah, tetapi kenyataannya marah lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ketika kita sadar akan hal itu, lalu kita menjadi frustasi. Oh ternyata aku kok belum bisa ya menjadi orang yang sabar. Kok tetap saja menjadi orang yang suka marah. Kita tahu yang benar. Kita ingin sungguh-sungguh dapat melakukannya. Tetapi dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk mewujudkannya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, orang tidak mungkin mengandalkan usaha dan upayanya untuk menjadi benar di hadapan Allah. Kita tidak mungkin
mengandalkan kekuatan kita untuk menjadi benar di hadapan Allah. Yesus hadir menawarkan kasih-Nya yang memungkinkan kita menjadi benar di hadapan Allah melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan itulah sebenarnya kelegaan yang diberikan oleh Yesus. Kita yang tidak mungkin benar karena usaha kita sendiri, menjadi benar di hadapan Allah karena anugerah dalam Yesus. Kelegaan itu bukan berarti lalu membuat kita bebas dan tidak melakukan apa yang baik dan benar. Tetapi justru sebaliknya. Kelegaan yang diberikan oleh Yesus, anugerah yang diberikan oleh Yesus, membuat kita semakin ingin untuk menyatakan syukur kita kepadanya. Dan karena itu maka kita berjuang dengan sekuat tenaga untuk hidup baik dan benar di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jadi kelegaan itu tidak menyurutkan kita untuk berbuat baik dan benar, tetapi sebaliknya kita akan semakin dikobarkan untuk memperjuangkannya dalam kehidupan ini. Kita terus berharap dan bersandar hanya pada kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh kitab Yesaya. Setiap orang yang berharap dan menanti-nantikan Tuhan, ia tidak akan menjadi lesu dan lelah. Demikian juga dengan kita. Oleh karena itu mari kita berserah kepada kekuatan Allah dan kita bersandar kepadanya di dalam segala kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menyatu di dalam doa. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mampu mensyukuri anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami yang sesungguhnya adalah manusia yang tidak sanggup untuk hidup benar di hadapan-Mu, tetapi Engkau memampukan kami dan membenarkan kami. Kesadaran akan anugerah-Mu ini Tuhan, yang akan terus mendorong kami untuk hidup baik dan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Dengan demikian, kami pun merasakan kelegaan karena kasih Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengamini firman Tuhan dan kita pegang terus di dalam hidup keseharian kita. Melalui Kidung Jemaat 358, bait pertama dan ketiga. Semua yang letih lesu. Terima rahmat Tuhan.
Bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, marilah kita perbarui keyakinan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari ibadah yang telah kita lakukan, kita lanjutkan dalam hidup sehari-hari, dan kita terus menyatakan syukur kepada Tuhan. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Amin.